Selamat datang dalam acara Seminar Nasional Dukung Ketahanan Industri Kesehatan Nasional. KLBE kembangkan produk benang bedah. Jadi kami melakukan proses assembly di sini untuk proses sucur. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kami dapat benang bedahnya itu dalam bentuk gulungan, lalu kita sesuaikan dengan SKU-nya. Misalnya contoh 90 cm, ukuran 90 cm contoh. Nah, dari sini nanti kita akan attach di situ dan kita lakukan inspeksi 100% untuk memastikan benang bedah dengan needle-nya itu tersambung dengan baik dan tidak mudah putus. Kita bisa lanjut ya ke lantai 1. Sebagai bagian dari dukungan kepada pemerintah, KLB juga terus berinovasi dan hari ini di gedung ini nanti bisa dilihat kita melalui anak perusahaan PT Forsta Calmedic Global telah mengembangkan teknologi surgical suture atau benang bedah. Jadi memang spesifik sekali benang bedah dan ternyata benang bedah selama ini masih banyak diimpor dan kami juga sudah sebenarnya 2-3 tahun ini berusaha untuk memproduksi dan mempersiapkannya agar bisa dibuat di dalam negeri dan TKDN-nya tadi kita dengar sudah mencapai 40% atau lebih. Dan Forsta juga sudah mendapatkan sertifikat produksi, sertifikat cara pembuatan alkes yang baik, sertifikat ISO 13485 dan sertifikat halal dan TKDN dari pemerintah. Jadi dengan demikian kita bisa mulai memproduksi untuk lokal di Indonesia, domestik di Indonesia dan juga mudah-mudahan bisa diekspor juga. Alat kesehatan dalam negeri di tahun 2019 ke 2022 ini meningkat cukup pesat sekali, sekitar yaitu 2,3 kali lipat dibandingkan tahun 2019 tahun 2022 ini. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang sangat membanggakan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan benang bedah yang merupakan produk yang barusan diluncurkan oleh PT KLB Pharma, kami sangat-sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh KLB Pharma ini, di mana memang benar Bu Ira, benang bedah ini masih banyak sekali, masih didominasi oleh produk-produk impor. Kalau kita lihat jumlah NIE AKL-nya masih jauh lebih banyak daripada jumlah NIE atau nomor izin edar AKD atau alat kesehatan dalam negeri. Nah, dengan adanya KLB Pharma memproduksi benang bedah ini tentunya merupakan suatu langkah yang positif bagi kami untuk dapat memenuhi kebutuhan benang bedah ini dengan produk-produk dalam negeri. Industri alat kesehatan dan farmasi ini sudah dimasukkan dalam rencana induk pengembangan industri nasional sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015. Nah, bahkan sejak 4 April 2018 Bapak Presiden sudah mendeklarasikan kesiapan Indonesia masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Beliau menyampaikan tagline Making Indonesia 4.0. Kami berharap dengan adanya percepatan ini sekaligus juga mendukung inovasi yang nanti akan dilakukan dan terus dilakukan oleh PT KLB Pharma. Melihat peta persebaran industri farmasi ini memang secara umum didominasi wilayah barat, ada sekitar 224 fasilitas produksi yang sudah memiliki CPOB,
Kemudian ini terdiri dari BUMN maupun perusahaan swasta ataupun lembaga fasilitas milik TNI dan milik lembaga pemerintah lain seperti Badan Tenaga Atom Nasional. Tadi Bu Dirjen menyampaikan apabila ada satu produk dengan nilai TKDN plus BMP, tingkat kandungan dalam negeri, plus bobot manfaat perusahaan sebesar 40%, seperti benang operasi yang sudah dibuat oleh PT Kalbe, maka menjadi wajib bagi rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk membeli benang operasi dengan TKDN minimal 25%. Kalau impor ini bisa dikurangi dengan produk-produk lokal atau ya produk yang dibuat oleh industri di dalam negeri termasuk oleh Kalbe, ini tentunya akan sangat positif di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita karena sifat dari impor itu kan mengurangi pendapatan Indonesia. Selain tentunya produsen yang kita harapkan untuk tumbuh mendorong pertumbuhan produk lokal, tentunya juga kita-kita ini sebagai konsumen. Tadi saya nanya juga ke Pak Fijong, Pak, kira-kira rumah sakit demand-nya bagaimana dengan produk lokal? Nah, menurut Pak Fijong, kelihatannya cukup bagus juga ya Pak Fijong ya. Didorong oleh kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan, didorong oleh kebijakan dari Kementerian Perindustrian. Jadi memang secara umum kita semua sebagai masyarakat konsumen di Indonesia itu juga perlu mengurangi ya produk-produk impor yang masih bisa. Kalau memang ada produk lokal, ya kenapa enggak kita beli produk lokal. Upaya dari Kalbe Pharma ini sangat perlu diapresiasi dan kalau perlu dipromosikan terus. Tidak hanya di lingkungan sektor kesehatan tetapi juga di perbankan, di komunitas-komunitas yang lain bahwa sektor kesehatan kita mulai tumbuh dengan menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas. Kalau kita lihat di pertumbuhan kredit secara total yang tadi disampaikan sebesar 10,53%, ini untuk bulan Januari ya, tetapi kalau untuk pertumbuhan kredit jasa kesehatan di bulan Desember itu masih relatif di bawah pertumbuhan kredit total ya. Jadi tahun 2022 pertumbuhan kredit secara total itu 11,4%, tapi jasa kesehatan 10,6%. Jadi memang kalau dari data perbankan ini masih belum menunjukkan support ya, artinya dorongan terhadap sektor kesehatan ini masih belum menjadi perhatian yang utama. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya inovasi terutama dari Kalbe terkait dengan produk lokal, sepatutnya perbankan sudah mulai menunjukkan peran yang lebih besar untuk mendorong peningkatan pertumbuhan produk lokal demi ketahanan nasional. Kemenperin bersama teman-teman dari Kemenhan dan arahan Presiden ini disampaikan pada 15 Maret lalu, yaitu 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM, kita semuanya akan hidup dan berkembang. Dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik. Dan terkait hal ini ada dua hal saya ingin highlight. Pertama, terkait anggaran pemerintah tahun ini untuk barang dan jasa kurang lebih 1.200 triliun, dan kalau ditambah dengan anggaran belanja BUMN mencapai 1.600 triliun. Dan saya kira 1.600 triliun ini adalah pasar yang besar bagi teman-teman termasuk dari industri farmasi. Kedua adalah saya ingin highlight bahwa dalam arahan Presiden kemarin ditegaskan bahwa Pak Menko diminta untuk memberikan reward dan punishment bagi kementerian dan lembaga yang tidak mencapai target 95% belanja produknya untuk produk dalam negeri. Kita mendorong industri farmasi, apakah BUMN atau swasta, untuk meningkatkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kedua adalah meningkatkan riset dan development, dan ini salah satu kekurangan kita di Indonesia, bahwa kebanyakan industri kita kurang memperhatikan research and development, lebih pada istilahnya menjadi pedagang. Harapannya ada kami
adalah dari dana Pamenko Indonesia, teman-teman dari industri farmasi atau Alkes juga untuk meningkatkan research and development dan ke depan kita saat ini sedang berbicara dengan industri dalam negeri yang terkait dengan pembuatan laptop merek dalam negeri, yaitu jika mereka melakukan investasi X amount dan komitmen untuk meningkatkan TKDN-nya, maka kita akan bantu bahwa pemerintah Indonesia atas arahan Presiden kemarin dan juga ditegaskan kembali oleh Pamenko, kita 95% anggaran pemerintah pusat dan daerah akan dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. TKDN itu mirip dengan apa yang terjadi di tahun 1966. Karena saya mendengar dari para pendiri Kalbe bahwa ada itu ya karena ingin membangun yang namanya produksi lokal. Jadi kami juga kembangkan ekspor. Seperti hari ini kita adakan sucur ini ya, benang bedah, itu juga akan ada kemungkinan bisa kita ekspor ke luar negeri. Misi kami sudah sangat jelas, meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kita ingin mewujudkan Kalbe yang perusahaan kesehatan Indonesia tapi berskala internasional. Ya, ini ada beberapa contoh anak perusahaan Kalbe yang aktif di dalam research, inovasi dan juga menguatkan TKDN kita. Ada yang perusahaan bioteknologi, itu yang nomor 1 mengenai Kalbio. Terus kita ada produk infus kita, ada di Vinusol. Ada produk yang untuk mengenai obat kanker, itu ada di Global Onco. Dan juga termasuk yang hari ini kita lihat itu di Forsta, khususnya mengenai consumable untuk alat kesehatan dan juga akan kita kembangkan lebih lanjut. Ada beberapa tadi ada contoh-contoh yang beberapa consumable yang sedang kita gerakkan ya, dialiser, mungkin beberapa instrumen, beberapa elektromedik akan kita masuk untuk masa-masa mendatang. Nah, Forsta sendiri saya rasa sebagian tadi kita sudah saksikan fasilitasnya, tapi ini memang mulai dengan benang bedah ya. Saya kadang-kadang suka lupa benang jahit gitu ya, bukan benang jahit gitu ya Bapak Ibu, ini benang bedah. Teknologinya kita belajar dari Korea, tapi kita kombinasi juga beberapa kemampuan kita. Jadi Forsta ini yang kerja semuanya muda-muda. Jadi benar-benar kita gerakan generasi muda ini untuk bikin ya pabriknya, install mesin waktu zaman COVID nggak ada teknisinya, tapi lewat Zoom misalnya. Dia kan hebat sekali ya. Saya bilang ngebayang install mesin, nggak ada teknisi dari Itali, tapi tetap bisa install ya di waktu masa COVID dan hari ini bisa produksi. Jadi itu luar biasa buat tim Forsta kita dan juga dukungan dari berbagai instansi pemerintah sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kita sebutkan bahwa Kalbe akan tetap ada. Jadi kita berharap kolaborasi berbagai pihak, kita tumbuh bersama. Pintu Kalbe selalu open besar-besar ya, dengan dukungan asosiasi, bisnis partner, pemerintahan, university, researcher, semua. Itu kita lakukan, tujuannya cuma satu, menuju ketahanan dan kemandirian kesehatan Indonesia dan juga untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri. Yang TKDN kan untuk semua produk dan jasa Pak ya, bukan hanya alkes dan obat ya. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 46 tahun 2022 yang memberikan kemudahan kepada industri kecil. Jadi khusus industri kecil. Nah, di sini yang kami terus monitor apakah suku bunga LPS itu masih memberikan semacam insentif untuk kredit. Karena kalau kreditnya nanti bunganya terlalu tinggi, hampir semua sektor pasti juga akan mengurangi. Ada laboratorium, ada mengenai uji klinis, jadi semua ini kita konversikan yang impor menjadi lokal. Ya Bapak Ibu, memang kita mengambil filosofinya keramik karena keramik itu kan mengalami tempaan ya dan berubah bentuk terus sampai dengan dia menemukan saya mau bikinnya ini. Menjadi ada teknologi, ada art untuk menjadi berbagai barang yang bermanfaat. Begitu pula dengan Forsta. Kita menempa diri dan memastikan sumber daya yang
kompeten, dengan teknologi, dengan art untuk menghasilkan produk Alkes yang bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.